Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Kehadiran Mensesnek ini mewakili Presiden Republik Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi terkait rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia R. Marini, Prasetyo Hadi menyampaikan pandangan pemerintah terkait urgensi perubahan aturan BUMN tersebut. Agenda rapat meliputi pembacaan laporan panja, penyampaian pendapat mini fraksi, hingga pendapat akhir dari pemerintah yang disampaikan oleh Mensesnek. Rapat kerja ini juga dihadiri jajaran pejabat tinggi, antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Panerbe Purwadi Arianto, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sarif Hiyariej. Bersama DPR, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat regulasi BUMN agar mampu lebih adaptif dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global. Pada akhir rapat, dilakukan penandatanganan naskah RUU dan pengambilan keputusan untuk membawa rancangan undang-undang tersebut ke tahap pembicaraan tingkat 2. Melalui kehadiran Mensesnek Prasetyo Hadi, pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mendorong reformasi BUMN agar dapat semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sinkronis tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Panja Pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN tanggal 25 September 2025 dengan tugas melakukan perumusan dan sinkronisasi RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. Adapun laporan lengkap hasil perumusan dan sinkronisasi terhadap RUU tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana di hadapan yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Panja dan tim Panja pemerintah meliputi 1. Pengaturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Kedua, menambah kewenangan peran BPBUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. Ketiga, dividen saham seri A dui warna dikelola langsung oleh BPBUMN atas persetujuan Presiden. Keempat, larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Selanjutnya, menghapus ketentuan anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Mengatur kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. Demikian laporan Timus dan Timsin kepada Ketua Panja dan seluruh anggota Panja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, dan semua yang telah kita putuskan semoga bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan Timus dan Timsin. Selanjutnya kami tanyakan kepada Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Panja pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah laporan Timus dan Timsin dapat kita setujui? Ya. Kita dengar lagu.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Usaha Milik Negara, Komisi 6, DPR RI, dan tim panja dari pemerintah yang telah mengikuti rapat pada hari ini. Demikianlah rapat panja hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.